Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelum saya menanggapi hasil argumentasi yang telah dipaparkan oleh tim pro tadi, sebelumnya kita perlu ketahui di mana posisi sains. Sains merupakan ilmu yang universal, yang dimana ilmu ini berada di mana-mana tanpa terkecuali di bidang seni. Misalnya seni musik yang dimana memanfaatkan bunyi-bunyian untuk menarik perhatian orang, untuk menyenangkan hati orang. Ya, bunyi-bunyian tersebut dipelajari pula di dalam sains. Menanggapi argumentasi yang telah tim pro sampaikan, bahwa tim pro memberikan argumen bahwa seseorang yang berbakat di bidang sains akan selalu dikembangkan. Kata dikembangkan di sini hanya dikembangkan, bukan berarti paham dan tahu akan sains tersebut, yang dimana sains itu tidak dapat dipungkiri sangat luas dan tidak jarang pula banyak murid-murid yang terkendala mempelajarinya, padahal sangat penting karena seperti yang saya katakan tadi bahwa sains ada di mana-mana, ada di kehidupan kita tak terkecuali di bidang seni, sehingga orang yang walaupun telah banyak pun dikembangkan bukan berarti orang-orang mau dan paham akan sains, padahal sains itu sangat penting. Nah, yang kedua, tim pro memberikan argumen bahwa orang telah lelah dengan masalah-masalah rasional yang telah terjadi di dunia ini. Mereka hanya memberitahukan bahwa orang-orang telah lelah, bukan orang-orang yang ingin menyelesaikannya. Padahal masalah-masalah rasional itu ada banyak sekali, yang hanya disebutkan hanya peperangan dan sebagainya. Nah, salah satu masalah rasional yang saya ketahui adalah masalah tentang pemanasan global. Nah, pemanasan global sendiri dipelajari di sains, yang dimana jika orang paham akan hal tersebut, tentu saja masalah ini akan bisa diselesaikan dan menyelesaikan masalah-masalah lain, termasuk peperangan juga. Selain itu, peperangan juga terjadi bukan cuma karena satu dua orang, dan jika industri musik naik pun bukan berarti akan menghentikan peperangan. Selain itu, tidak jarang pula orang yang bekerja di bidang perkantoran atau pekerjaan yang mengujikan ilmu sains untuk memasukinya itu tidak dapat berkarya melalui seni. Misalnya seorang PNS, tidak jarang ada PNS yang dapat bekerja. Tidak jarang seorang PNS itu dapat bekerja di bidang seni. Ada banyak PNS yang juga bisa dan bekerja di bidang seni selain itu untuk menghibur diri mereka. Oke, argumentasi yang kedua, bahwa mengenai hubungan anak dan orang tua. Tim pro memberikan argumen bahwa orang yang berbakat itu bakal menghabiskan waktu yang berjam-jam untuk memainkan hal yang dia senangi. Ya, tentu saja bukan berarti orang yang senang di sains tidak memiliki ketertarikan di bidang seni. Ya, betul. Tim argumen itu memberitahukan bahwa hanya seni yang harus dipelajari, padahal sebelumnya yang saya katakan, sains itu ada di mana saja. Sains itu sangat luas, bahkan di bidang seni pun. Misalnya orang yang tertarik di bidang perlukisan dan sebagainya, itu harus mempelajari yang namanya psikologi, di mana bagaimana orang-orang itu bisa tertarik dengan warna, tentang apa yang dilihat. Selain itu, warna sendiri merupakan pantulan cahaya yang masuk ke mata sehingga bisa diketahui oleh otak, yang artinya orang-orang harus belajar dulu tentang sains, karena hal-hal tersebut ada di sains mengenai cahaya dan warna dan sebagainya, bagaimana warna terbentuk. Selain itu, pada musik diberikan, anak-anak tidak dilarang. Sekali lagi, anak-anak tidak dilarang untuk mengembangkan bakat mereka di bidang seni atau mengembangkan bakat mereka. Selain itu, orang yang berbakat itu layaknya orang yang berada di depan garis start lebih awal daripada orang yang tidak mempunyai bakat. Artinya, jika orang maupun sesuka apapun di bidang sains, tetapi jika ada ketertarikan sedikit saja,
terhadap bidang seni, jika dia pantang menyerah dan mau berusaha, dia tetap pasti bisa untuk mengembangkan bakatnya tersebut. Jadi dalam musik tersebut tidak dilarang kalau anak-anak ingin anak-anak tidak dilarang untuk mengembangkan bakatnya. Apalagi jika kita belajar di sains, bukan berarti kita juga tidak bisa ikut bekerja atau berkarya di bidang seni. Semua bisa dilakukan, apalagi sifat mandiri, pantang menyerah, dan mau berusaha. Nah, sifat-sifat ini itu dapat dibentuk dengan apa? Apabila seorang orang tua melarang seseorang berkarya di bidang seni, misalnya apabila anak itu benar-benar ingin, maka dia harus membuktikan dirinya dengan apa? Dengan bisa di bidang sains, tetapi diselingi dengan apa yang disukai di bidang seni. Yang dimana di bidang sains, yang dimana di bidang seni itu tidak bisa luput lagi dari bidang sains, karena bidang sains adalah bidang yang sangat universal, ilmu yang sangat universal. Sehingga orang tua pun akan senang terhadap anaknya apabila mereka sudah membuktikan ke mereka kalau ternyata di bidang seni pun ada sangkut pautnya dengan di bidang sains. Terima kasih. Sekian argumen saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.